Dan yang terakhir dan gak kalah penting, event ini gratis loh, plus ada door prize dan giveaway. Catat ya, event ini dilaksanakan secara virtual pada tanggal 11, 12, dan 13 November 2021. Daftar sekarang di legalexpo.idlc.id karena slot terbatas. Hadirin yang kami hormati, acara Legal Expo 2021 akan segera dimulai. Para peserta dipersilahkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Untuk mendapatkan pengalaman Legal Expo secara prima, maka pastikan bahwa Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman dalam Legal Expo 2021 yang diselenggarakan oleh alumni FHUI Angkatan 91 bekerjasama dengan IDLC dalam rangka Pearl Reunion. Rangkaian acara Legal Expo kali ini adalah launching buku yang berjudul Antologi Untayan Mutiara Hukum Lintas Praktik dan Sektor, berisi kumpulan tulisan pendapat hukum dari 24 penulis alumni FHUI Angkatan 91. Ada 29 artikel, 38 webinar, 48 meet and greet dengan kelas paralel 8 sesi setiap harinya, dan 50 podcast yang akan disiarkan melalui 7 stream podcast, yaitu Spotify, Anchor FM, Apple Podcast, Google Podcast, Breaker, Radio Public, dan Podcast Cast. Semua narasumber berasal dari berbagai profesi yang ahli di bidangnya masing-masing. Dalam Legal Expo ini tersedia juga kesempatan magang, mentoring, dan info beasiswa. Nah, buat yang ingin tahu lebih lanjut, jangan lupa cek website kita. Langsung saja kita masuk ke acaranya, dan kepada peserta, selamat mengikuti. Oke, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Pak Dhani Firdaus. Selamat datang di salah satu dari 139 sesi dalam Legal Expo 2021 kali ini yang terdiri dari 48 kelas webinar, 39 kelas meet and greet, dan 52 sesi podcast. Nah, jangan lupa untuk Bapak Ibu ada kesempatan juga untuk mentoring dan magang di perusahaan-perusahaan di mana alumni yang bersangkutan bernaung, antara lain ada di Bank Indonesia, Bappenas, Indonesia Financial Group, ABNR Law Firm, Hermawan Juniarto Law Firm, Denton HPRP Law Firm, Siregar and Joyo Negoro Law Firm, Siar Law Firm, BMDN Partners Law Firm, dan masih banyak lainnya.
Nah, mungkin saya akan memperkenalkan pembicara kita secara singkat dulu pada hari ini, yaitu Pak Dhani Firdaus, SHMKN. Beliau ini merupakan Counsel di Assegaf Salam and Pangalila Law Firm. Dan topik yang akan dibawakan yaitu berjudul Selayang Pandang mengenai Kondotel, kerjasama rental polling dari perspektif legal dan perizinan. Halo Pak Dhani, selamat pagi. Pagi Mbak Glena, senang bertemu. Kita udah berkali bertemu ya? Iya, kita baru kali ini. Saya sering melihat Pak Dhani di dalam kelas-kelas. Dan selalu tanya ya. Iya, betul. Ya, silakan Pak Dhani boleh sharing sama kita nih tentang Kondotel, karena ini memang topik yang masih baru dan hangat ya Pak Dhani ya. Baik. Terima kasih Mbak Glena. Assalamualaikum, selamat bertemu rekan-rekan. Di sini saya akan mencoba untuk menguraikan mengenai Kondotel, tapi karena materinya agak banyak, jadi saya akan cepat. Pertanyakan, silakan masuk ke chat room atau tunjuk tangan aja, nanti Mbak Glena yang akan atur. Oke? Betul. Kita ini discussion aja ya Pak Dhani ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya. Betul, tapi sekali itu saya tetap jalan. Oke? Ya. Oke. Baik, kita mulai. Ini saya buka dengan pertanyaan, apa yang dimaksud dengan Kondotel dan bagaimana pengaturannya di hukum yang berlaku. Oke, untuk menjelaskan itu saya akan uraikan sedikit mengenai pengantar mengenai hotel, mengenai kondominium, skema kerjasama para pihak, dan bentuk kerjasama dan perizinan yang terkait. Oke, apa yang dimaksud dengan hotel? Adalah bangunan berkamar banyak yang disewakan sebagai tempat untuk menginap dan tempat makan orang yang sedang di perjalanan. Bentuk akomodasi yang dikelola secara komersial disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan, makan, dan minum. Perumusan yang serupa adalah dalam bahasa Inggris, tapi di sana disebutkan adanya paying guest, jadi ada pembayaran. Oke. Dalam produk hukum, perumusan mengenai hotel ada dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 53 Tahun 2013 tentang standar usaha hotel. Bunyinya adalah usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan. Hampir sama. Di tingkat undang-undang, hotel disebutkan dalam pasal 14 ayat 1 huruf F, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, di mana hotel di sini sebagai penjelasan atau penjabaran dari usaha penyediaan akomodasi. Kemudian perumusan yang lebih lengkap ada dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang pendaftaran usaha pariwisata. Di pasal 1 ayat 28, yaitu usaha hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu atau lebih bangunan, termasuk losmen, penginapan, pesanggrahan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hal yang menarik dari ketentuan pasal ini adalah sebenarnya di ayat berikutnya sudah disebutkan mengenai usaha kondominium hotel, tapi nanti kita uraikan di slide berikutnya. Ada aturan lain mengenai ini, ada di aturan di tahun 77, 86, dan 87, tapi sudah agak lama memang. Oke, dari uraian tersebut di atas, kita dapat simpulkan bahwa hotel, 1, merupakan jenis usaha akomodasi. 2, menggunakan bangunan. 3, menyediakan jasa penginapan, makan, minum, serta jasa penunjang lainnya. 4, disediakan bagi umum. Dan 5, untuk keuntungan komersial. Sekarang karakteristik. Apa yang membedakan hotel dengan bidang industri lainnya? Hotel beroperasi 24 jam. Kemudian pelayanannya sangat terikat dengan tempat. Jadi beda dengan makanan. Begitu makanannya bisa dibawa, itu sama saja. Tapi kalau hotel pelayanannya ada di tempat. 3, hotel memperlakukan customer seperti raja. Hampir bisa apa aja di hotel. Dari yang benar sampai yang nggak benar. Kemudian industri hotel benar ini ya. Betul. Nah, industri hotel itu banyak melibatkan tenaga kerja, jadi padat karya, tapi masih hati-hati ini juga padat modal. Oke. Kemudian pelaksanaan dari pembangunan dan operasional sangat tergantung pada keadaan ekonomi, politik, sosial budaya, dan keamanan. Nah, kita lihat contohnya di Indonesia, di Bali saja, 2 kali bom dan ada 1, itu hampir 0. Kasihan, suffer. Oke, maaf saya ngebut dikit ya.
Nah, klasifikasi hotel. Klasifikasi ini diperlukan sebenarnya untuk pelaku hotel sendiri dan oleh negara untuk sebagai regulatori dan untuk penggunanya. Ada 8 secara umum, yaitu yang membagi hotel dari luas dan jumlah kamar, jenis tamu yang menginap, lama tamu menginap, lokasi, dan lamanya buka dalam setahun. Lamanya buka dalam setahun ini misalnya seperti hotel-hotel yang hanya buka di waktu haji di Saudi, atau hotel di resort ski mungkin di Swiss atau di Bali. Itu ada Bang Vito, dia ngerti itu di mana tuh. Kemudian ada hotel-hotel yang memang seasonal ya Pak, seasonal, ya ada seasonal. ya seperti yang kayak contohnya rumah iglo seperti itu ya. Pada itu aja ada. Ya, itu tematik ya. Kemudian ada hotel berdasarkan tarif dan hotel berdasarkan kamar ya, plainnya. Jadi dapat sarapan, dapat makan siang. Nah, terus terang orang Indonesia sebenarnya sangat bergantung pada yang tarif kamar dan komponen harga kamar ya. Kemudian ini yang paling penting, klasifikasi hotel dengan tingkat rating berdasarkan bintang. Yang paling umum adalah bintang 5 sampai bintang 1 bahkan non bintang. Walaupun di luar sana ada yang sampai bintang 6, bintang 7 ya. Nah, di Indonesia ini diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 53 tahun 2013 yang pokok penghitungannya adalah berdasarkan produk, pelayanan, dan pengelolaan. Nah, sebagai informasi, sistem bintang ini di hampir tiap tempat di dunia ini ada, tapi berbeda-beda. Contoh saja, di Indonesia untuk bintang 5 yang penting adalah ada ballroom, ada restoran dengan kitchen yang bagus, ada kolam renang. Nah, sekali lagi di Saudi ya, di Mekah, kolam renang nggak penting, malah nggak ada, mahal juga kali ya kolam renang di sana. Tapi jarak dari hotel dari hotel ke Masjidil Haram itu penting, itu menjadikan bintang di sana. Itu. Oke, lanjut. Segmentasi hotel. Di sini kita lihat ada luxury, full services, moderate limited, dan budget. Kalau kita hubungkan dengan bintang tadi, ini. Luxury 5 bintang sampai 4, full services 4, moderate limited 3 bintang, dan budget itu 2. Dan kalau kita sebelah kanan, ini ada brandnya. Ini yang biasa membawa tugas negara, biasanya hafal nih. Saya di Ritz-Carlton aja. Saya di Ritz-Carlton, itu ada yang ketawa itu. Oke, lanjut. Muncrat. Ketawanya langsung, wah. Ya kan, yang saya ganggu kan laki. Kalau yang saya ganggu perempuan itu hati-hati. Gitu. Maaf. Oke, kemudian mengenai kerjasama hotel ya. Di subjeknya, siapa saja? Pertama adalah pengembang. Pengembang ini adalah pemilik dari properti, tanah atau bangunan yang akan dibangun. Yang bisa diperoleh properti baik dengan milik sendiri, akuisisi, atau dengan kerjasama, sewa atau BOT. Dalam praktek di bidang perhotelan, pengembang ini ada 2 macam. Entitasnya, entitas developer, bisa PT ataupun bentuk lain, perorangan, dan nanti entitas badan hukum operator. Ini sebenarnya badan hukum nanti untuk hotelnya berbuat. Manajemen hotel ya? Betul. Nah, subjek yang kedua adalah operator. Operator ini adalah pihak yang akan memberikan jasa kepada pengembang advis di 3 tahap. Pada saat pembangunan hotel, pada saat bangunan sudah jadi operating, pre-opening, dan ketiga adalah pada saat operasional, jadi pengelolaan. Sama seperti pengembang, operator ini ada 2 entitas. Satu entitas konsultan pembangunan. Ini biasanya badan hukumnya masih asli di negara asing. Bisa di negara pemilik brand, misalnya di anggaplah Paris ya, atau New York, atau misalnya di kantor regionalnya kalau di Asia itu biasanya kalau nggak Bangkok, Singapura, Hong Kong, selalu 3 gitu. Dan entitas pengelola hotel ini biasanya adalah kantor mereka yang lokal. Kenapa ada 2? Ya masalah perpajakan dan perizinan sebenarnya. Nah, ini contoh dari brand hotel. Kemudian kita lihat ada kerjasama dalam hal perjanjiannya. Nah, di sini kita lihat ada Hotel Technical Assistance Agreement. Ini adalah perjanjian antara pihak pengembang dengan pihak operator, di mana pengembang berjanji akan membangun hotel, dan pihak operator berjanji akan memberikan advis, konsultasi bahwa hotel ini akan dibangun sesuai dengan klasifikasi hotel yang tadi,
misalnya bintang 3. Nah, di situ pihak operator akan ngasih logonya begini, harus dilengkapi dengan ini. Secara alamiah, operator akan minta sebagus mungkin, konsekuensinya mahal. Tapi di pihak lain, pengembang akan minta semurah mungkin. Karena itu kan punya dia. Ini dibuat atas biaya dari pengembang tentu saja. Yang kedua adalah manajemen consultant agreement. Pihaknya sama yang terikat, pengembang dan operator, di mana di sini bangunan yang sudah jadi itu akan dioperate oleh operator dalam 2 tahap. Satu ada pre-opening dan pembukaan. Dan perlu diingat di sini bahwa operator di sini sebenarnya sifatnya hanya memberikan asistensi, dia hanya ngasih SOP, dan dia sini sebagai pengerah tenaga kerja. Jadi dia kirim orang, dia rekrut orang, tapi semuanya akan dicatatkan dan izinnya dibayar oleh pengembang. Nah, posisi orang legal di sini penting, tapi sekali lagi tergantung kita di pihak mana, operator kah atau pengembang. Tapi harus adil ya, harus fair. Perjanjian-perjanjian lain adalah perjanjian yang terkait dengan haki, seperti brand usage, trade name, dan perjanjian lainnya, misalnya perjanjian pemasaran, perjanjian penggunaan operator, atau perjanjian sistem penggunaan aplikasi komputer sistemnya. Lanjut, langsung kondominium. Yang dimaksud kondominium di sini sebenarnya rumah susun. Yang sudah diatur dalam hukum Indonesia, peraturan terakhir di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2011, peraturan pelaksana terakhir adalah PP 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan rumah susun, dan yang menarik, ini yang kemarin dibahas oleh Mbak Irma adalah PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Ini terobosan di satu sisi, tapi ya gitulah. Ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Perumahan Rakyat nomor 11 tentang sistem perjanjian pendahuluan jual beli rumah tahunnya 2019. Oke. Kita lihat definisi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 rumah susun adalah gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang dibagi dalam bagian-bagian yang struktur secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. Nah, berdasarkan tadi sudah dijabarkan, objek rumah susun adalah satuan rumah susunnya dan tanah bersama. Ini kita lihat tanah bersama, alasannya adalah tanah negara atau HPL, tanah bersamanya ini. Dan ini bagian bersama dan benda bersama. Unit Sarusano itu kecil di sini sebenarnya. Oke, nah kemarin sudah disebut adanya PP 1821 tentang ruang atas bawah tanah dan di bawah tanah. Ini kira-kira jadi nanti konstruksinya seperti ini. Tapi yang ini sampai sekarang setahu saya belum ada contohnya, karena peraturan juga masih baru. Pelaksanaannya belum ada ya Pak ya? Belum tapi ada, mungkin belum bisa ada. Kita lihat contoh-contohnya seperti ini ya, ruang bawah tanah MRT yang sekarang udah mulai digunakan ya, sama betul. Kalau yang di atas itu mungkin seperti contohnya adalah jembatan yang dibangun untuk menghubungkan antar bangunan ya Pak Dani ya. Betul. Dan yang menarik sebenarnya karena di bawah tanah yang di bawah 30 meter, ruang bawah tanah dalam dan di atas, ini dapat diberikan hak, dan di PP disebutkan ini terpisah. Artinya apa? Di sini dia bisa diberikan ke pihak asing juga karena ada hak pakai. Dan berarti bisa saja bukan perorangan seperti yang di sini. Perorangan berarti warga negara asing, yang di atas ini bisa badan hukum asing, dan bawah juga sama. Dan di satu pihak itu bagus buat bisnis, tapi di pihak lain mesti hati-hati. Jangan sampai nanti kita ya gitu. Jadi jebakan Batman Pak Dani. Itu dia. Saya takut ngomongnya di sini. Oke, satu hal atau dua hal yang kita lihat dari PP 18/2021 ini adalah azas pemisahan horizontal. Jadi kalau azas pemisahan horizontal yang asli adalah perbedaan antara, ini kita ngomong doktrin dikit ya, antara kepemilikan atas rumah dengan bangunan. Nah, pemisahan horizontal yang dianut di PP 18/2021 itu dalam pasal 16 ayat 1 adalah adanya pemisahan antara hak milik satuan rumah susun dengan kepemilikan benda bersama, bagian bersama, dan tanah bersama. Ini ya terobosan, Mbak Grena pasti paham nih karena MKN.
Dan karena konsepnya sangat berbeda ya Pak dengan sangat berbeda. Kita sebagai lawyer tanah ini menarik, tapi juga terus terang saya sendiri ngeri. Aduh, ini gimana pajaknya, ini gimana nanti regulasinya, pengawasannya bagaimana. Nah, kemudian di PP ini juga sudah ada disebutkan bahwa satuan rumah susun di atas tanah HGB yang dibangun di atas di daerah ekonomi sekarang boleh dimiliki asing, tapi perorangan. Jadi badan hukum asing tetap tidak boleh. Kemudian yang tadi di pasal 74 dan 77 adanya ruang baru di atas dan bawah. Sekali lagi, ini menarik tapi juga ngeri-ngeri sedap kitanya ya. Oke, lanjut. Objek rumah susun yang lain adalah bagian bersama. Dilihat ini contohnya lobi dan tangga dan benda bersama. Mohon maaf saya belum dapat contoh yang bagus, itu cuma portal, pemadam kebakaran dan torrents. Oke. Subjeknya pelaku pembangun rumah susun ini sama dengan pengembang, pemilik adalah yang memesan, penghuni adalah yang mendapat hak dari pemesan, pengelola ini yang ditunjuk, dan ketiga perhimpunan pemilik satuan rumah susun MS PPSMS. Kemudian jenis-jenis rumah susun, ada rumah susun umum, rumah susun khusus, rumah susun negara, dan rumah susun komersial. Bukti kepemilikan satuan rumah susun adalah SHM Sarusun yang tanahnya adalah yang tanah bersamanya adalah tanah hak milik, hak guna pakai, dan hak guna bangunan dan hak pakai di atas tanah negara. Wujudnya seperti ini, merah, dan ini masih analog ya, belum digital. Untuk yang tanahnya sarusannya dibuat di atas barang milik negara atau daerah disebut sebagai sertifikat kepemilikan bangunan sarusun, SKBG Sarusun. Saya belum pernah lihat ini aslinya karena memang jarang. Kemudian satu hal yang perlu diperhatikan adalah adanya NPP, nilai perbandingan proporsional, di mana di sini yang dimaksudnya adalah nilai dari satuan rumah susun berbanding pada nilai total satuan rumah susun yang lain. Aturan dari tahun 85, Undang-Undang Nomor 16 85, ini adalah berdasarkan luasan. Dalam praktek kita nyebutnya luasan karpet. Karpet yang dihitung berbanding luasan karpet total. Berdasarkan undang-undang yang baru, ya nggak baru juga sih, udah tahun 2011, itu sudah berdasarkan nilai harga pada pertama price release. Masalahnya sampai sekarang setahu saya yang nilai ini belum applicable, belum dilaksanakan. Jadi masih menunjuk ketentuan lama yang sebenarnya undang-undangnya sudah dihapus. Oke, kok nggak bisa nih? Sebentar. Ini contoh dari NPP, kita lihat posisinya di kiri bawah, sertifikat. Contohnya Bapak Ibu, kita lihat ini dia, 0,15%. Makin besar angkanya, service charge-nya makin besar. Kemudian ada yang disebut PPJB untuk perjanjian bila bangunannya belum ada. Syaratnya berdasarkan Undang-Undang Rumah Susun adalah status kepemilikan tanah jelas, ada IMB, ada sarana, keterbangan 20% dan halnya jelas. Ini berdata. Tapi syarat mengenai PPJB ini menjadi wajib setelah keluarnya Peraturan Menteri Perumahan Pasal 11 tahun 2019. Nomor 11 tahun 2019. Dan kemudian juga koreksi dari sini, IMB sudah dihapuskan berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 28 tentang bangunan gedung. Jadi sudah ada revisi juga. Dan bagaimana cara alih kepemilikan dari satuan rumah susun adalah dengan akta PPAT. Syaratnya ada sertifikat layak huni dan SHM Sarusun. Mbak Glenda, akta PPAT sekarang masih gini ya? Modelnya? Betul. Masih ya? Masih Kan tadinya masih pakai belangko, ini sudah yang baru, betul. Belum diubah lagi kan? Saya masih mengalami yang namanya coret-coret belangko, terus sampai ternyata salah coret dan harus dihapus dan ketik ulang. Waduh. Dulu saya pernah kehabisan nyari sampai Bandung itu, cari kantor pos, cari sana gitu. Itu intermezzo. Oke, selanjutnya Sarusun sebagai jaminan rumah susun adalah dengan hak tanggungan untuk yang hak kepemilikannya tadi dengan SM Sarusun dan fidusia untuk yang pakai SKBG. Ini kebetulan yang saya dapat contohnya yang hak tanggungan sudah digital, udah baru, yang fidusia masih yang lama itu. Oke, lanjut ke kondotel. Oke. Di dalam hukum yang tadi kita sudah sebutkan di Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 tahun 2016
16 tentang pendaftaran usaha pariwisata di pasal 1 ayat 29 disebutkan, usaha kondominium hotel adalah usaha penyediaan akomodasi secara harian berupa unit kamar dalam satu atau lebih bangunan yang dikelola oleh usaha manajemen hotel. Nah, sekarang Mbak Glena, ini jelas nggak definisinya? Ya, penyediaan usaha harian berupa unit kamar dalam satu atau lebih bangunan dikelola oleh usaha jasa manajemen hotel. Lebih ini ya, lebih umum dibandingin yang tadi ya. Kalau tadi, ya, ini justru sangat general kan, manajemen hotel itu bisa mana aja, kos-kosan pun sekarang bisa, dine and apa istilahnya, dan breakfast and dine sekarang juga dikelola sama manajemen hotel. Kan bukan berarti mereka convert. Jadi menurut saya perumusan ini masih belum ada apa ya, distinguish-nya, belum ada kekasannya. Iya, jadi seolah-olah kayak kita kalau rumah biasa dan kita menyediakan silakan kalian mau sewa satu kamar, kita sediakan sarapan, itu udah termasuk jadinya. Iya, dan kita menunjuk pihak ketiga sebagai manajemen, udah itu kondotel. Ya. Enggak gitu. Jadi apa yang dimaksud kondotel? Nah, di praktek kita merumuskan begini. Bentuk kerjasama rental pooling adalah kongsi, ini bahasa zaman dulu ya, kongsi di mana pengembang bekerja sama dengan para investor sebagai pemesan unit untuk mendirikan kondominium dan kemudian disewakan secara bersama-sama dalam rental pooling dan dioperasikan sebagai hotel, baik secara langsung oleh pengembang sebagai operator maupun dengan menggunakan jasa dan menunjuk pihak ketiga. Oke, berdasarkan itu kita lihat ada 5 unsur. Apa unsurnya? 1, pengembang. 2, investor, pemesan ya. Kemudian ketiga, kondotel atau bangunan itu sendiri. Keempat adalah rental pooling, bentuk kerjasamanya. Dan kelima adalah operator. Tentu saja dalam beberapa hal operator ini bisa jadi kita take down karena dia sama dengan pengembang. Nah, sekarang kita lihat bentuk ikatan kerjasamanya antara pengembang. Pak Dhani, maaf Pak, sebelum kita lanjutkan boleh nggak ya? Ini kita jawab dulu satu pertanyaan dari Bu Erika Iria. Airbnb masuk definisi kondotel nggak ya? Nah, ini yang kita sekarang banyak juga nemu. Misalnya kalau mau jalan-jalan ya. Kita mau pergi traveling gitu terus bilang udahlah daripada lo sewa hotel ya mahal ya, udah mendingan sekarang banyak banget Airbnb yang murah-murah bisa jalan-jalan dengan murah. Kepanjangannya? Gimana sorry? Airbnb. Oh apa itu? Wujud. Oh jadi begini. Sebenarnya kondotel itu bisa macam yang sebenarnya yang disebut kondominium hotel itu adalah ada unsur kondominiumnya. Harus dia rumah susun. Mau rumah susun sederhana, rusunami, mau rumah susun besar, begitu dikerjasamakan, itu kondotel. Kalau Airbnb sepertinya sih bukan. Itu kan seperti hotel, cuman lebih light ya. Airbnb itu sering biasanya orang kayak punya apartemen atau punya unit-unit tertentu terus di listing aja bahwa ini disewakan gitu. Betul, itu sih kontrak biasa jangka pendek. Walaupun dalam beberapa bisa juga itu jadi disebut kondotel, misalnya yang melakukan menyewakan itu ada dalam satu tower, terus udah kita operate deh, kita ini kan ke pihak ketiga, begitu diserahkan secara bersama-sama bisa masuk sebagai kondotel. Tapi kalau hanya sebuah unit per unit, enggak ya berarti ya? Enggak. Dan lebih baik nggak usah dimasukkan ke situ, nanti takutnya ada pajaknya, ada apa dibedakan. Ya, karena itu menarik. Menurut saya itu suatu bisnis baru yang menarik banget, karena gini, Airbnb itu kan dikelola oleh sebuah pengelola juga. Hanya saja dia mengelola banyak unit, gitu ya Pak ya. Nah, benar. Itu akan tergolong sebagai apa dalam bisnis seperti itu ya jadinya ya? Iya, jadi gini, kalau itu lebih ke manajemen hotel, jadi begini, kalau kita ngikut perumusan pemerintah, yang tadi bisa jadi kondotel, tapi dalam praktek kita ngelihat bahwa sebenarnya bukan itu yang dimaksud kondotel. Jadi manajemen hotel itu kan memang banyak, misal perusahaan yang kecil-kecil, di tower ini kita kumpulin deh, siapa yang mau, nanti kita sewakan gitu. Jadi seperti agensi aja ya? Menurut rumusan pemerintah itu bisa masuk, tapi dari praktek bukan itu yang dimaksud sebenarnya. Jadi sebenarnya yang salah kitanya atau rumusannya? Rumusannya kurang lengkap sebenarnya. Oke. Ini mungkin saran yang baik untuk sebaiknya aturannya diperjelas begitu ya Pak? Benar. Terima kasih Bu Eri. Bu Eri kayaknya ini sering nginep kemana-mana nih, suka jalan. Oke. Kemudian dokumen antara pengembang dan investor ada PPJP,
dan ada perjanjian rental pooling, juga ada CLE di situ disebutkan. Apa yang dimaksud dengan benda-benda ini adalah satu, PPJB sebenarnya seperti PPJB properti biasa. Kalau kita lihat nomor satu, para pihak sepakat untuk saling bekerja sama di perjanjian, kemudian pihak pengembang berjanji akan menyelesaikan bangunan dan unitnya, melengkapi syarat-syarat administrasi, terus kemudian melakukan serah terima fisik, kemudian akan melakukan pemecahan sertifikat, dan terakhir akan mengundang untuk melakukan AJB PPAT. Di sisi lain, investor juga akan melakukan pembayaran harga. Itu yang penting kan ya Mbak Lena ya. Sisanya ya menerima serah terima, melakukan AJB juga. Yang khas itu ada di poin 4 dan 5, di mana investor pemesan ya berjanji akan menjadi anggota PPRS yang baik, ini masih normatif. Kemudian menunjuk pengembang sebagai kuasa, ini yang khas. Harus ada kuasa dari pengembang dari investor ke pengembang. Dan nomor 5 di sini para pihak menyatakan bahwa PPJB ini terkait dan tidak terpisahkan dengan perjanjian rental poolingnya. Oke, kita masuk sekarang ke dagingnya. Ini intinya. Apa yang dimaksud dengan perjanjian rental pooling adalah para pihak saling sepakat untuk saling mengingatkan diri dalam perjanjian menyewakan unit kondotel dalam suatu rental pooling sebagai hotel. Sederhana sebenarnya. Di mana pengembang berjanji menerima penyerahannya. Ini agak unik. Jadi untuk di PPJB, pengembang menyerahkan unitnya ke investor. Dibuat berita acara serah terimanya, tapi di sisi lain langsung diserahkan kembali ke pengembang sebagai pengelola. Kemudian pengembang di perjanjian ini berjanji memberikan beberapa imbalan kepada investor. Ini contoh saja, misalnya free stay. Jadi investor bisa punya jatah menginap berapa hari, misalnya. Kemudian biasanya itu ya ada namanya owner mah pasti dapat jatah nginap begitu. Betul, ya, apalagi kalau misalnya dikosongkan begitu ya untuk betul. Dan dia bisa kasih ke orang kan, ini gue punya jatah nih, siapa yang mau gitu kan. Apalagi kalau daerah-daerahnya ya bagus seperti di Bali ya, atau di Papua sana atau di Lombok juga lumayan. Kemudian yang kedua pasti ada imbalan uang ya. Di sini istilahnya return on investment. Nah, mohon diperhatikan, jadi setelah hotel ini beroperasi, itu biasanya ada dua tahapan. Satu misalnya tahapan di mana hotel itu masih pre-trial. Jadi belum tentu ada pemasukan, jadi belum tentu sebenarnya uang penghasilan belum banyak. Nah, di tahap pre-trial ini sebenarnya ada beberapa dimensi. Pre-trial untuk hotel sebenarnya itu lebih ke trial, percobaan. Untuk ke investor di sini dia akan diberi keuntungan, sebenarnya bukan keuntungan tetap, tapi diberi dana sekian, ya pembagian keuntungan, tapi duluan bisa dipinjam dari harga atau dari nanti keuntungan. Kemudian buat pengembang sebenarnya pre-trialnya juga masa nanti untuk penyelesaian pemecahan, karena bisa jadi ya kita sama-sama tuh pemecahan ini idealnya cuma sekian bulan, tapi kenyataannya bisa lama karena ada faktor biaya, ada faktor kan. Nah, pembayar return on investment ROI untuk jumlah tertentu pada masa awal, dan ada juga pembagian ROI untuk masa yang sudah beroperasional. Ini ada rumusnya, misalnya nilainya sama dengan hasil pendapat bersih per tahun dikali NPP. Nah, Bapak Ibu kalau ingat NPP tadi sudah ada kan di awal. Tapi sekali lagi ini hanya ilustrasi ya. Ini kita bisa hitung, contohnya 0,5 ini kita bisa ganti jadi 0,75, atau misalnya pendapatan bersih kamar ini bisa jadi pendapatan bersih kamar plus food and beverage plus pembagian, itu boleh. Karena ini betul-betul 1338, perjanjian tidak bernama. Kemudian pengembang berjanji melakukan pemotongan pembayaran pajak atas nama investor terkait unit kondotel, berarti pajak penghasilan segala macam PBB dibayarin. Investor tahu beres, dalam hal ini tinggal menerima laporan. Kemudian melakukan pemeliharaan dan pengelolaan, dan ada kewenangan dari pengembang untuk menunjuk pihak ketiga. Ini yang disebut sebagai operator tadi, brand owner. Karena misalnya saya buka di Bali gitu ya, saya kerjasama saya buka, tapi kebetulan
brandnya nggak menarik, brandnya Quack Group atau apa, nggak ada yang mau. Tapi kalau saya buka di sana Sheraton atau apa, orang datang. Oke, kemudian ini yang disebut sebagai CLE. Nah, kita ketahui bahwa Indonesia punya hukum tanah yang lumayan rigid. Orang asing tidak dengan mudah, atau badan hukum tidak bisa mudah untuk memiliki properti termasuk sarusun. Walaupun tadi dilihat sudah ada mulai kemudahannya. Nah, pada kasus di mana orang asing atau orang Indonesia yang terhalang seperti punya keluarga negaraan ganda, atau ada perkawinan adanya percampuran harta karena perkawinan dengan orang asing, maka kita berikan yang ada namanya sebagai pengganti PPJB itu adalah perjanjian sewa yang dapat dikonversi atau convertible lease, yang isinya sebenarnya pihak investor itu seakan-akan menyewa unit dari pihak pengembang untuk jangka waktu yang lama, bayarannya sudah lunas, dengan ketentuan bila undang-undang memungkinkan maka CLE ini dapat dikonversi menjadi PPJB, hasilnya dapat dilakukan akta jual beli. Gitu. Demikian juga kalau misalnya nanti tiba-tiba pemegang CLE ini mau jual unitnya ke orang Indonesia malah lebih mudah. Bisa langsung dikonvert jadi sebetulnya CLE ini bisa dikatakan gray area ya Pak Dani ya, karena sebetulnya kalau ketentuan undang sewa menyewa tuh ada jangka waktu tertentu dan harus dalam jangka waktu yang wajar begitu ya Pak Dani. Betul, mungkin juga kita sewa menyewa 100 tahun begitu ya Pak Dani. Betul. Tapi dalam praktek kan justru sewa menyewa sekarang justru yang paling fleksibel kan. Betul. Pulau-pulau kita sampai 99 tahun. Kan selama yang alasannya hak milik ya. Hak milik kan bebas. Betul. Itu bisa dikatakan ini ya, celah hukum ya yang banyak dimanfaatkan. Dan di sini sebenarnya politik pertanahan kita penting. Mau dibawa kemana? Mau dibawa rigid atau mau dibawa liberal? Ini bukan pesan sponsor, ini concern ya. Betul. Karena sebetulnya saya juga baru ini ternyata setelah saya banyak membaca ketentuan tentang sewa menyewa itu sebetulnya diatur ada maksimumnya kalau nggak salah 25 tahun. Ada mungkin, tapi bukan di tingkat undang-undang pasti di bawahnya itu. PP seperti peraturan PP pelaksana. Ya. Ini kan ada, dan sewa itu juga sebenarnya ada sewa untuk sewa tanah pertanian, tanah bangunan sebenarnya nggak boleh sewa kan itu udah ada lembaga HGB sebenarnya loh. Iya. Betul. Jadi orang kalau bilang sewa menyewa itu kayaknya sepertinya itu gray area yang kayak bisa digunakan kemana aja begitu. Dan ya Pak Dani ya. Pengalaman saya intermezzo ya di praktek, saya kerja di beberapa ini. BUMN pun sering melakukan gini, dia punya tanah HGB, terus orang perlu untuk naruh kabel atau apa, ya udah sewa deh. Jadi saya sampai ngomong, loh, you kan BUMN, bukan perorangan kan, nggak bisa punya hak milik, punya HGB nggak boleh di atas ada sewa. Ini double pledge nih. Karena sewa di atas sewa ya. Sewa di atas sewa, tapi ya tadi kita kan orang hukum seringkali dianggap pemadam kebakaran. Kalau dia bingung baru kita dipanggil kebakaran. Kalau dari awal kita dijamin. Benar. Maaf ya contoh. Praktisi hukum nggak dianggap sebagai ini ya buat antisipasi, tapi biasanya untuk menyelesaikan tapi giliran kebakaran kita disuruh datang gitu. Dan itu praktek yang salah kaprah itu dari paling bawah sampai paling atas. Makanya saya setiap keluar PP ngeri baca ini apa ya sekarang. Oke, mohon maaf ini. Nah, ini kira-kira alur dari kerjasama kondotel, ada pengembang, operator, dan investor. Ada alur manajemen fee, operating income, ini ada yang free stay tadi, kemudian ada alur ini. Ini segitiga, tapi segitiga tidak sempurna ya. Ini begini, dan dia nggak ke bawah, tapi ke unitnya. Oke, lanjut. Ini ada banyak pertanyaan, boleh kita sambil menjawab pertanyaan Pak Dani? Karena pastinya ini karena waktunya singkat sekali, pasti teman-teman pengennya pertanyaannya terjawab nih Pak Dani. Ini ada pertanyaan dari Abi Golibi. Sorry, boleh saya 2 menit aja? Saya kejar itu ya. Silakan, boleh. Nah, bentuk ikatan kerjasama yang kedua adalah antara pengembang dan operator. Sebenarnya sudah diatur di depan, sudah disebutkan TSI, manajemen kerjasama dan lain-lain. Kita lewat ya, karena sudah. Kemudian ini ada yang namanya perizinan. Secara singkat sih saya membagi antara izin bangunan dari PBG sampai ILH. Oh ya Bapak Ibu, nanti ini materinya dibagikan kok. Ya, jadi ini hanya mengantar dulu. Dan kalau Bapak Ibu ada yang kurang jelas bisa tanya lewat email atau WA. Kalau email saya bisa jawab dengan proper. Kalau WA mungkin jamnya nggak proper nanti malam. Ada izin bangunan.
Untuk Bapak Ibu yang ingin dapat materi, jangan lupa mengisi link absensi ya, supaya kita mendistribusikannya lebih gampang dan untuk mengidentifikasi siapa yang akan minta materi. Oke. Ya, silakan. Jadi tadi sudah ada izin bangunan, persetujuan gedung, UPOKL, hidran, dan ditutup oleh ILH. Kemudian ada izin operasional hotel dan badan hukum operator, ini disamakan walaupun beda sebenarnya. Ini izin PT, tapi masih izin PT yang model lama ya. Dan izin dari operasional hotel. Kemudian yang ketiga ada izin pertanahan dan rumah susun dari izin lokasi guna bangunan. Nah, ini kita lihat di bagian ini yang saya ingin sampaikan. Lebih mudah, Bapak Ibu bisa lihat. Jadi pertama pasti semuanya kita tahu ini dimulai dari izin lokasi. Ini izin untuk melakukan pembebasan tanah. Kemudian ada transaksi tanah di sini, bisa dengan sewa atau dan sebagainya. Tapi dalam hal ini sebenarnya lebih ke ya pengalihan tanah. Dan ini nanti ditindaklanjuti dengan pendaftaran hasilnya dengan SHGB. Nah, itu dia keluar SHGB-nya. Di sisi lain di atas dimulai perencanaan pembangunan teknis. Ini kegiatan sipil sebenarnya dan diajukan PBG. Kalau dulu IMB namanya ya. Ini sekarang PBG dan sejak PBG keluar ini mulai dikejar pembangunan fisik biasanya. Dimulai pembangunan fisik. Nah, pada saat dia mulai ada yang selesai, mulai dilakukan sertifikasi seperti lift, penangkal petir, genset dan lain-lain, di mana hasil sertifikasi tadi akan diajukan sebagai syarat pengajuan izin layak huni. Izin layak huni. Nah, bersamaan juga dibuat perizinan PT-nya untuk operator. Setelah izin layak huni ini selesai, berarti fisik bangunan sudah ada. Maka kegiatan fisik perhotelan sudah mulai persiapannya. Nah, di sini mulai diajukan izin perhotelan dan izin sertifikasinya, izin sertifikat hotel dan izin sanitasi, izin minuman keras, dan lain-lain. Dan tentu saja dari PT ini mulai dilakukan rekrutmen. Tenaga kerja mulai dibuat kontrak kerja, sampai suatu tahap semua sudah selesai, maka hotel siap beroperasi. Di sini baru dimulai nanti masa awal dan lain-lain. Oke, sekarang kita lihat di atas. Di bidang pertelaan. Pertelaan, sebagaimana diketahui tadi di sini udah pembangunan fisik, sampai kira-kira bangunan sudah mencapai 80%, malah mulai dilakukan namanya pertelaan. Pertelaan ini apa sih maksudnya? Pertelaan itu artinya sebenarnya pengukuran, di mana ada biasanya sudah ada gambar desain, potongan, di situ diberi tanda, mana bangunan yang akan disertifikatkan, dipecah, mana yang jadi bagian umum. Nah, kemudian satu-satu dari tanda tadi mulai diukur. Untuk ruang A, ukuran segini, ruang segini. Hasil darinya adalah pengesahan pertelaan. Pertelaan ini dilakukan secara aturan sebenarnya oleh Dinas Tata Kota, pengesahan ini oleh BPN. Tapi kenyataannya ini dalam praktek kita lebih mudah ini dilakukan oleh BPN. Kemudian hasil pengesahan dibuat akta pemisahan yang dasarnya adalah ILH yang tadi sebagai pelengkap dan SHGB. Setelah akta pemisahan sah, maka terbitlah sertifikat hak milik satuan rumah susun. Selesai itu sebagian. Ini yang disebut sebagai pemecahan. Setelah adanya pemecahan, maka bisa mulai dilakukan dibentuk PPSRS dan belum balik nama ya, baru akta jual PPAT ditandatangani. Setelah ditandatangani, maka dilakukan balik nama, keluar balik namanya. Nah, ini bagannya. Oke, cepat ya. Satu lagi, terakhir. Kesimpulan, bentuk kerjasama kondotel ini adalah suatu skema investasi, di mana para pihak bekerja sama untuk melakukan penyewaan kamar hotel dan dioperasikan sebagai hotel. Ini kuncinya sebenarnya di sini. Kenapa aturan pemerintah kita kurang cukup greget? Karena aturan belum bisa merekam ini sebagai skema investasi. Kemudian yang kedua adalah di sini pengembang meminjam lembaga rumah susun yang dimasukkan sebagai kerjasama, sebagai unsur kerjasama. Dan ini di sisi lain juga memberikan jaminan sebagai investor selama sertifikatnya sudah balik nama. Yang ketiga, tadi
pengaturan ini di hukum Indonesia baru dalam hal penyebutan, tapi belum sampai ke inti. Makanya perlu dibuat pengaturan yang lebih seksama antara pengembang dan investor. Itu sih secara umum. Ya, silakan Mbak kalau ada pertanyaan. Iya, oke. Mungkin kita akan cepat aja Pak, karena sesi kita udah tinggal waktu sekitar 5 menit lagi. Ini Baik. saya bacakan pertanyaan dari Gary Geovan Supranata. Ketika unit kondotel dimiliki oleh berbagai investor, apakah nanti akan dibentuk juga semacam PPP SRS dalam pengelolaannya, seperti apartemen? Lalu sejauh mana bentuk pertanggungjawaban pengelola tersebut atas kelangsungan operasional kondotel? Terus bagaimana status kepemilikan atas unit-unit kondotel tersebut? Apakah SHGB atau SHM? Oke, jadi begini. Satu, pertanyaannya apakah akan ada PPP SRS? Saya jawab ada. Tapi sebenarnya artinya semu. Kenapa? Karena anggota dari PP SRS sebenarnya sudah mengkuasakan kewenangannya kepada pengembang. Oke. Kedua, mengenai hak kepemilikan, ya nanti para peserta kondotel, ini saya jadi promosi ya, peserta kondotel akan menerima sertifikat hak milik satuan rumah susun yang dibalik nama, eventually. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya apa? Satu lagi saya lupa. Bentuknya apa? Apakah SHGB atau SHM? Oh, SHM, SRS tapi. SHM, SRS. SSR. Ya. Karena SHGB kan sebenarnya tanah bersama itu. Itu masih atas nama pengembang. Menjadi dasarnya. Betul. Nah, Okay. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Herman Setiawan. Apabila kreditur akan melakukan pembiayaan terhadap end user yang akan melakukan pembelian unit kondotel dengan skema rental pooling, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan? Oke. Skema pembiayaan nih. Nah, sebenarnya ini kan kredit jatuhnya ke KPA ya. Sebenarnya tidak ada bedanya dengan KPA properti biasa, dengan apartemen biasa. Yang penting ya sebenarnya ya mitigasi dari pihak bank. Dia kalau dilihat tadi ada peraturan Menteri Perumahan Rakyat tahun 2009 itu sudah ada mitigasinya. Misalnya untuk membangun ya pasti 20% dan ada jaminan dari bank untuk kepentingan pembeli. Jadi ini bukan bank yang ngasih KPA, tapi bank dari pengembang. Itu ada sekarang. Jadi misalnya saya gagal bangun, karena apa? Itu harus dibalikin uangnya. Ada kewajiban itu sekarang. Di peraturan Menteri. Garansi, ya? Nah, itu ada di rincinya di peraturan Menteri Perumahan tahun 2019 yang tadi. Nanti akan kelihatan. Oke, baik. Nah, ini terkait nih sama pertanyaannya dari Abigo Libi. Nah, gimana kalau PPJB pada saat jadi pada saat penjualan sebelum PPJB ini ternyata unitnya atau barangnya diserahkan tidak sesuai dengan yang ada di brosur atau project selling, contoh konkretnya seperti apa? Oh, ini pelaku ini. Oke, jadi begini. Di PPJB itu biasanya ada nilai toleransi ya. Biasanya 10%. Misalnya saya janji menjual unit kondotel luasnya 20 meter. Nah, itu ada toleransi 10% ke atas atau 10 meter ke bawah. Kalau dia kelebihan bangunan, dia harus membayar presentasinya yang lebih dari, misalnya lebih 5%, maka 5% dikurang 10, dia bayar 5%. Kalau saya kurang, ya sama. Nanti 15% dikurang 10. Gitu. Kompensasinya sepanjang uang sebenarnya. Dari harga yang sudah dibayar. Okay. Nah, bagaimana kalau untuk spesifikasinya ya Pak ya? Karena seringnya misalnya terlambat serahin atau terus misalnya barang yang diserahin di brosur kelihatannya, contohnya kelihatannya mewah banget, tapi ternyata loh kok barangnya kayak gini, misalnya spesifikasinya nggak sesuai, jenis keramik yang digunakan, ketebalan dinding atau dan lain sebagainya. Iya, saya paham. Itu sebenarnya untuk penjualan rumah susun biasa ya. Kalau untuk kondotel, sebenarnya mohon maaf ya, itu tidak penting-penting sekali. Kenapa? Karena tidak akan ditinggali. Unit ini akan dijadikan hotel sebenarnya. Betul. Jadi bahkan nanti serah terima itu ya dia cuma datang ngelihat, mungkin nggak akan ngelihat lagi sampai dia dapat free stay. Tapi itu boleh. Kalau misalnya mau kritis juga boleh. Saya maunya ini itu boleh, nggak masalah. Dan tadi kalau lihat jaminannya, ngelihat ke peraturan Menteri Perumahan tadi. Itu sudah ada, tapi ya sebatas keuangan ya. Jadi kalau saya peraturan Menteri Perumahan nggak akan ngatur mengenai keramik sih setahu saya. Mohon maaf. Mengenai spesifikasi biasanya diperjanjikan ya antara antara pengembang dan pemilik ya. Betul. Jadi di PPJB itu biasa PPJB standar di depan, terus di belakang disebut
detail ya, dari keramik, alatnya, dan kalau itu bintang 3 atau bintang 5 ya mewah itu sebenarnya. Begitu. Tapi itu betul karena jadi begini, pengalaman saya seringkali orang karena hanya mengejar investasinya akhirnya tidak melihat PPJB-nya, tanda tangan. Jangan dibaca, itu harus ditanya. Itu betul tadi, bagus itu. Terima kasih. Betul. Ya, mungkin untuk pertanyaan terakhir, bagaimana jika dalam transisi peraturan antara IMB dan PBG, bagaimana konsekuensinya jika kita masih proses IMB, padahal di beberapa daerah sudah mengarah kepada PBG? Jika surat edaran tersebut sudah berlaku keseluruhan, apakah kita tetap menggunakan IMB atau beralih ke PBG? Nah, ini orang galau banget nih kalau yang mengalami proses transisi seperti ini, Pak. Ya, saya lupa aturan, saya belum baca. Saya sudah baca tapi belum menguasai. Tapi setahu saya itu ada masalah transisi, ada peraturan pasal transisi di mana yang sudah mengajukan IMB harusnya ya, saya harus cek lagi, itu tetap. Dan dalam praktek kemarin saya juga udah diskusi ke beberapa teman, misalnya di Jogja, itu PBG juga diajukan, tapi IMB juga tetap diminta. Jadi malah ada yang dua-duanya jalan. Nah, itu sangat tergantung. Ya? Itu sangat tergantung pada aturan lokal. Indonesia adalah Indonesia. Gitu. Oke, baik. Ada yang lain? Masih ada waktu 1 menit nih. Kalau saya 1 menit lagi ya. Oke, sepertinya. Boleh nanya nggak, Bang Dani? Oh, itu siapa ya? Ya, silakan Pak Vito, boleh ya? Saya jawab ini ya. Boleh, silakan Pak Vito. Ini pertanyaan awam, Bang Dani. Sebagai orang yang di frontline ya, suka menarik investor. Kalau investor asing yang benar ini pertanyaan awam ya, investor asing yang mau ke Indonesia bangun hotel misalnya, apakah memang harus mengikuti prosedur itu atau dia masih harus ke BKPM atau gimana? Karena kadang-kadang saya kalau nanya orang BKPM masih suka simpang siur sama orang Kemenpan. Itu sebenarnya bukan ya, itu lebih ke skema dia masukkan uangnya di mana, Pak. Oh. Kalau BKPM berarti kan kalau dia pakai instrumen pasar modal. Ya. Bisa juga dia misalnya mendirikan PT, berarti dia masuk ke Bapepam ya. Iya. Kalau saya sih, tapi nggak bisa diomongin di sini, Pak. Oh, ini kayak ada fee-nya nih kayaknya. Soalnya sekarang kan rezim keuangan kita rigid nih. Transfer dari luar ke dalam pun kita bisa udah masuk, tapi kita nggak bisa narik misalnya. Iya. Jadi beberapa teman bahkan kalau dia butuh sesuatu, uang tuh sekian miliar di hand carry, Pak. Oh ya? Karena nggak bisa, karena pakai instrumen sistem informatik yang sudah canggih ini, mana wiring harus bisa terjadi sekian detik, tapi ya karena untuk unsur keamanan, money laundering, anti ini malah susah. Oh gitu. Butuh waktu ya. Betul. Nah, mengenai siapa yang berwenang tergantung kerjasamanya, modalnya dimasukkan secara apa? Sebagai pinjamankah, sebagai equity, atau sebagai saham atau sebagai perusahaan kerjasama. Itu sih Pak. Boleh ini Pak, saya sebagai konsultan butuh offering Pak. Silakan di hire Pak Dani. Ya Pak Dani 130 perwakilan. Terima kasih Pak Vito. Terima kasih Bang Dani. Sudah ya Mbak Glenna ya? Iya, oke. Sebetulnya ini masih ada satu lagi pertanyaan yang menurut saya sangat menarik ya. Mungkin jawab kita boleh kali ya. Boleh, silakan. Jika bangunan belum mencapai topping up atau 20% yang diperjanjikan dan di kemudian hari pengembang atau developer properti berhenti pembangunannya hingga 2 tahun atau 3 tahun, dan jika debitur atau customer dengan adanya hal tersebut akhirnya membatalkan pesanan, yang menjadi pertanyaan saya, pembatalan tersebut customer apakah bisa mendapatkan 100% kembali atau berapa persen kembalinya? Nah, itu yang menarik banget adalah seharusnya kan memang secara ketentuan undang-undang seharus 20% dulu minimum baru boleh mulai dilakukan penjualan ya Pak. Betul. Ini kita ngomong antara Das Solen dengan Dasen yang dicita-citakan dalam praktek. Jadi kalau saya nunjuk ke peraturan Menteri Perumahan Rakyat tadi seharusnya aman. Oke. Tapi di sisi lain juga setahu saya developer tidak begitu patuh dengan peraturan itu. Karena satu, peraturan itu tidak ada sanksinya. Nggak ada pidananya, jadi ya agak sulit juga kalau sekarang. Jadi setahu saya sih Pak, kalau untuk hal seperti ini memang harus calon investor atau pengembang yang kritis nanya dan bilang, saya minta garansi buat saya apa. Kalau ditanya garansi model apa, baru Bapak nunjuk ke tadi peraturan Menteri Perumahan Rakyat. Itu sudah ada pengaturan, udah cukup bagus sebenarnya. Tapi ya gini Pak, kalau saya cerita orang legal di kantor saya,
atau kantor-kantor yang lain ya. Itu di satu sisi orang legal akan temennya sama orang akunting. Karena data penting ini sudah real nggak? Nah, di sisi lain kita selalu berantem dengan orang bisnis dan sales. Karena kalau sales kan memang ngejar ini belum. Kalau saya mau jual boleh, 20%-nya mana? Jaminan dari bank mana? Kita akan nanya begitu. Nah, sekarang kita lihat di perusahaan itu bisnis atau legal panglimanya, ya pasti bisnis ya biasanya. Itu masalahnya. Makanya dalam hal ini itu bisa Pak, tapi harus dari awal. Jangan biasanya sudah kejadian, sudah mangkrak, baru ribut. Nah ini kasihan sebenarnya. Apalagi kalau misalnya Ibu tahu kayak unit-unit tsunami, ya itu yang beli kan banyak orang yang mungkin uang pensiunnya dibelikan unit semua dan hanya segitu-segitunya, tiba-tiba dia malah nggak bisa. Nah itu kasihan di lapangan. Bisa selalu bisa, cuman harus jangan sendiri Pak. Itu kalau bisa sama-sama barengan dan cara yang baik. Ya, Pak, ya? Benar satunya itu. Iya, oke, menarik banget nggak? Kayaknya kita kalau membicarakan ini memang bisa akan panjang sekali ya, karena dinamika dalam prakteknya itu banyak sekali kasus-kasus yang terjadi. Nah, terima kasih Pak Dhani untuk sharingnya hari ini. Siap, Pak Glena, sama-sama. Iya, mohon maaf kepada teman Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat terjawab. Nah, sampai ketemu, mungkin nanti bisa langsung ini ya, sharing sama Pak Dhani secara pribadi, via email ataupun di kontak secara WA ya Pak Dhani ya. Baik, silakan. Oke, baik, Pak Glena, terima kasih. Bapak Ibu, Pak Vito, Bu Eri, sama yang nanya, saya tadi nggak sebutkan namanya. Ya, terima kasih Pak Dhani. Saya kembalikan kepada host untuk menutup sesi kali ini. Terima kasih kepada Pak Dhani dan Ibu Glena. Mungkin sebelum penutupan kami ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk para peserta diharap membuka kameranya. Yang pakai Oke, 1, 2. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Izin saya menutup kelas pada hari ini. Terima kasih Pak Rudi, semuanya. Jadi Sama-sama Pak Rudi, terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih kepada narasumber dan moderator. Semoga diskusi hari ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua yang hadir dalam kelas hari ini. Untuk materi dan absensi, jangan lupa cek di kolom chat. Kami masih ada kelas-kelas dengan topik menarik lainnya yang bisa teman-teman ikuti. Legal Expo 2021 adalah kesempatan terbaik untuk boost your career, advance your studies, and expand your network in the legal field and beyond. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih kepada Pak Dhani dan Ibu Glena. Saya mohon izin untuk mengakhiri kelas pada hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan kepada para peserta yang sudah meramaikan acara pada hari ini. Sampai jumpa di kelas selanjutnya.